lanjut ya, nomor 16 itu. Nomor 16 itu yang ditanya tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X ya. Jadi bisa dilihat kalau Y itu sama dengan Y itu bukan fungsi dari fx. Fungsi itu apa? Fungsi itu kalau misalkan di sini ada domain, ini namanya domain, ini kodomain ya. Jadi kalau fungsi itu domain dan kodomainnya cuma punya satu pasangan tepat satu kali gitu, nggak boleh bercabang. Jadi kita bisa lihat di pilihannya yang pertama, yang A itu grafiknya kayak gini. Kita pakai uji vertikal karena yang di sini yang ditanya kan fungsi Y ya. Kalau Y itu kan vertikal bentuknya. Jadi kita tarik garis lurus secara vertikal. Nah, ini kan memotong satu titik. Ini motong satu titik, motong satu titik, motong satu titik. Jadi jawaban A itu merupakan fungsi dari Y. Jadi A itu bukan jawabannya. Nah, yang B itu fungsinya kayak gini. Gitu. Nah, kita pakai uji vertikal juga. Ini memotong satu titik ternyata. Memotong satu titik, memotong satu titik. Nah, B juga merupakan fungsi. Maka B itu bukan jawabannya karena kita mau nyari yang tidak menyatakan fungsi ya. Nah, yang C itu bentuknya kayak gini grafiknya. Nah, kita uji vertikal, ini ternyata memotong satu titik, berarti C juga merupakan fungsi, berarti C bukan jawabannya ya. Nah, yang D itu grafiknya kayak gini. Kita pakai uji vertikal. Ini ternyata memotong dua titik, memotong dua titik, memotong dua titik, memotong dua titik. Berarti D itu bukan fungsi, maka jawabannya yang D gitu ya. Nah, lanjut nomor 17. Di sini ada segitiga, dua segitiga ya. Nah, diketahui kalau segitiga BDC itu sama kaki. Terus BC itu sama dengan DC. Panjangnya sama. Nah, kita mau nyari sudut X. Di sini sudut P-nya udah diketahui 36. Sudut Q-nya itu 50 derajat. Kita mau hitung sudut D yang di sini dan sudut B yang di sini. Kita misalkan dengan theta. Nah, karena segitiga BDC sama kaki, berarti jumlah sudutnya kan semuanya 180 ya. Jadi sudut B tambah sudut D tambah sudut C itu 180. Sudut B di sini kan theta. Sudut D juga theta. Sudut C di sini 50 sama dengan 180. Theta tambah theta 2 theta ditambah 50 derajat itu sama dengan 180. Berarti 2 tetanya itu 180 kurang 50 dapat 130. Tetanya 130 bagi 2 jadinya 65. Berarti di sini 65, di sini juga 65. Nah, kita lihat nih sudut B yang satunya di sini dalam segitiga ABD. Kita misalkan dengan beta. Ini kan dalam garis lurus. Kalau garis lurus tuh jumlah sudutnya juga 180. Jadinya sudut beta itu 180 dikurangi 65. Dapatnya 115. Di sini 115. Sini kan udah dapat nih setiap sudutnya, tinggal X. Kita bisa cari pakai penjumlahan sudut di segitiga. Segitiga ABD itu berarti
sudut A tambah sudut B, B-nya yang di sini tambah sudut D sama dengan 180. Sudut A-nya kan X, sudut B-nya itu 115, sudut D-nya itu P ya, P itu diketahui 36 sama dengan 180. 115 tambah 36 itu 151 ditambah X sama dengan 180. Berarti X-nya itu 180 kurangi 151. Itu hasilnya 29. Jawabannya yang B. Ini lanjut nomor 18. Di sini ada segitiga, dua segitiga dengan ABE itu sama kaki di BA dan EA ya. Sudut A-nya itu 54 berarti di sini, dan sudut EFD 68 berarti di sini. Yang ditanya nilai X atau sudut X ya. Berarti kita harus nyari setiap sudut yang di dua segitiga ini. Nah, di sini kan 68 berarti ini yang sudut F itu kan berada di garis lurus. Kalau garis lurus itu hasilnya 180. Jadinya di sini tinggal dikurang aja, 180 kurang 68 itu hasilnya 112. Berarti sudut F yang di sini itu 112. Nah, karena sisi BA sama dengan EA itu sama, berarti sudut E yang di sini dan sudut B yang di sini itu sama. Kita misalkan dengan theta. Berarti kita nyari theta dulu dengan pakai segitiga ABE. Kan penjumlahan segitiga itu 180. Jadi sudut E tambah sudut B yang di sini dan sudut A itu hasilnya 180. Karena tadi dimisalkan dengan theta, berarti theta tambah theta ditambah 54 sama dengan 180. Berarti 2 theta ditambah 54 sama dengan 180. 180 dikurang 54 itu 126. Berarti kan ini 2 theta. Berarti kalau tetanya itu 63. Berarti di sini 63, di sini 63. Nah, sudut B yang di sini juga sama, berada di garis lurus. Tinggal kita kurangin dengan 180. 180 dikurangi 63 yang di sini itu hasilnya 117. Berarti ini tinggal kita cari sudut C dan sudut X yang di sini ya. Nah, kita pakai segitiga ACF untuk nyari sudut C ya yang di sini. Nah, berarti sama ya caranya dengan menjumlahkan sudut A tambah sudut C tambah sudut D yang di sini ya. Nah, sudut A-nya itu 54, sudut D-nya, sudut F maksudnya, maaf ya, 112 ditambah sudut C sama dengan 180. 54 tambah 112 itu 166 tambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C-nya itu di 180 dikurangi 166 itu 14. Berarti di sini 14. Nah, udah dapat nih setiap sudut kecuali sudut X. Kita bisa pakai dengan penjumlahan ketiga sudut B, C, D. Nah, sama nih. Berarti segitiga BCD itu sudut B ditambah sudut D ditambah sudut C itu hasilnya 180. Sudut B-nya di sini kan 117 ditambah sudut D yang di sini kan X dan sudut C 14 sama dengan 180. 117 tambah 14 itu 131. Berarti 180 kurangi 131 itu 49. Berarti X-nya itu 49. Jawabannya yang E. Nah, lanjut nomor 19. Di sini diketahui segitiga ADC itu sama kaki. Diketahui juga AC itu sama dengan DC. AC sama dengan DC. Sudut P-nya 65, berarti di sini 65. Sudut Q-nya 20, berarti di sini 20. Yang diketahui sudut yang ditanya maksudnya sudut X gitu ya. Nah, berarti kita harus nyari setiap sudut di dua segitiga ini. Nah, di sini kan diketahui AC sama dengan DC. Berarti sudut A itu sama dengan sudut D. Nah, sudut A itu kan P ya. Jadinya
sama dengan P. Berarti di sini sudut D yang di sini itu sama 65 gitu ya. Nah, di sini kita mau nyari sudut X ya. Jadi pertama-tama kita ke segitiga DBC. Nah, penjumlahan ketiga sudutnya itu kan jumlahnya 180. Jadi terdiri dari sudut D ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Nah, sudut D-nya di sini, kan Q. Nanti Q tambah sudut B-nya X. Nah, sudut C di sini kita misalkan dengan lambda ya. Jadi lambda sama dengan 180. Kalau misalkan kita mau nyari lambdanya berarti 180 dikurang Q tambah X gitu ya. Nah, kita ke segitiga ADC. Nih, ADC. Nah, penjumlahan sudutnya kan terdiri sudut A tambah sudut D tambah sudut C itu 180. Sudut A-nya kan P, sudut D-nya juga P. Nah, sudut C-nya itu di sini. Yang ini ya, 180 min Q tambah X dengan 180. Nah, P tambah P 2P 180 kan bisa nih habis ya, jadinya tinggal Q tambah X sama dengan 0. Nah, kita masukin P nya kan 65 tuh ya, terus Q nya dikurangi Q nya itu 65, Q nya 20 ditambah X sama dengan 0. 2 kali 65 itu 130. Nah, min 20 min X ya sama dengan 0. 130 kurangi 20 kan 110 min X sama dengan 0. Karena kita mau nyari nilai X, berarti X itu 110 nilainya. Nah, lanjut nomor 20 ya. Di sini ada dua segitiga dan sebangun. Berarti kita pakai kesebangunan. Konsep kesebangunan itu pakai perbandingan. Diketahui di sini AB-nya 8 dan BC-nya 3. Nah, kita ambil dulu satu segitiga ADB. Pakai konsep kesebangunan. Yang ditanya itu jarak E ke AB. Berarti kita nyari EF-nya ya. Nah, pakai kesebangunan AB itu sama dengan AD. Nah, AB-nya 8. Berarti AD-nya juga 8. Kita pakai kesebangunan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti sisi AD itu bersesuaian dengan EF. Berarti AD banding EF, AB banding BF. Nah, AD-nya 8 per EF-nya yang kita cari itu kita misalkan dengan X sama dengan AB-nya 8, BF-nya kita tulis saja ya BF. Berarti kali silang, berarti 8BF sama dengan 8X. Berarti BF-nya itu 8/8 atau kita bisa hasilkan BF itu sama dengan X. Nah, kita lanjut ke segitiga yang satunya ABC. Sini BC-nya 3, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti sisi BC banding EF dan AB banding AF. Nah, BC-nya itu 3. Nah, EF-nya kita misalkan dengan X tadi. Sama dengan AB-nya 8 banding AF. Nah, berarti kali silang. Berarti 3EF sama dengan 8X. Atau X-nya itu 3/8 AF. Nah, di sini kan udah diketahui nih BF itu sama dengan X. Kita substitusi, kita ganti jadi BF itu sama dengan 3/8 AF. Nah, di sini kan BF itu 3/8 AF ya, sedangkan AB itu 8. Berarti kita bisa cari nih sisinya. Berarti AF tambah BF itu sama dengan 8. Nah, AF ditambah BF-nya kan 3/8 AF sama dengan 8. Nah, ini kan kita bisa 1 ditambah 3/8 itu 11/8 AF sama dengan 8. Berarti AF-nya itu 8 kali
kita balik jadi perkalian, itu 8/11. Berarti AF itu 8 kali 8 64/11. Nah, AF-nya itu 64/11 dan sedangkan X nih di sini X itu kan sama dengan EF ya, tadi kita pakai EF itu sama dengan X ya. Berarti X itu atau EF itu 3/8 AF. Nah, AF-nya kan udah dapet nih 64/11. Jadi 3/8 kita ganti AF-nya jadi 64/11. Lalu kita kali 3 kali 64 itu 192. 8 kali 11 itu 88. Kita sederhanain, sama-sama dibagi 8. Berarti 192 dibagi 8 24, 88 dibagi 8 itu 11. Jadi hasilnya itu 24/11. Jawabannya yang D. Nah, lanjut nomor 21 ya. Di sini ada gambar lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil ini saling bersinggungan. Diketahui jari-jari lingkaran kecil itu 2. Berarti jari-jari lingkaran besarnya berapa? Dari sini ke sini kan, jadinya 4 gitu ya. Yang ditanya itu luas arsiran. Karena di sini bentuk lingkaran, jadi kita pakai rumus luas lingkaran besar dikurangi karena ada 2 lingkaran kecil, jadi 2 dikali luas lingkaran kecil. Rumus lingkaran, luas lingkaran tuh V R kuadrat dikurangi 2 kali V R kuadrat. Tinggal dimasukin aja ya. V kali R-nya lingkaran besar itu 4 dikuadratin, 2 dikali V jari-jari lingkaran kecil itu 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16V dikurang 2 kuadrat itu 4 dikali 2 8V. Jadinya 16V kurang 8V itu 8V cm. Jadi luas arsirannya 8V cm. Nah, lanjut di nomor 22. Di sini ada segi 4 ABC ya. Terus ada daerah yang diarsir. Nah, di soal itu diketahui informasi yang pertama itu panjang AE itu sama dengan EF, sama dengan FB, sama dengan AG, sama dengan GH, sama dengan HD, sama udah ya sampai sini ya. Nah, berarti ini tuh panjangnya sama semua ya. Gitu. Yang ditanya tuh rasio yang diarsir dan tidak diarsir. Nah, kalau rasio itu kita pakai perbandingan. Kalau misalkan karena ini sama semua panjangnya, jadi kita pakai garis bantu nih. Kalau kita tarik garis dari titik K sampai sini, terus ini kita pakai garis. Nah, jadinya ada 9 kotak gitu. Nah, bisa dihitung nih tanpa rumus. Rasio yang diarsir kan ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 banding yang tidak diarsir itu ada berapa kotak? Ada 3. Bisa disederhanain dibagi 3. Jadinya 3 banding 1 rasionya atau 1 banding 3. Nah, lanjut nomor 23. Di sini ada segi 4 ABCD berbentuk layang-layang. Yang diketahui AB-nya 1, berarti BC-nya juga 1, dan AD-nya akar 5, berarti DC-nya juga akar 5. Yang ditanya itu luas layang-layangnya. Karena luas layang-layang itu rumusnya diagonal 1 dan diagonal 2. Tapi di sini kan nggak ada nih diagonalnya. Berarti kita ambil aja nih luas segitiga yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini siku-siku di B dan kita mau nyari panjang AC dulu. Karena siku-siku, jadi kita pakai Pitagoras.
Jadinya AC itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 tambah 1 itu akar 2. Jadi AC ini akar 2. Tapi kalau kita bagi 2 nih, kita tarik garis jadi kayak gini, berarti di sini AO itu setengah akar 2, OC setengah akar 2. Kita bisa pakai luas segitiga ABC dulu. Nah, luas segitiga ABC itu rumusnya setengah kali alasnya AB, tingginya BC. Setengah, AB-nya 1, BC-nya 1. Jadi luasnya itu setengah. Terus kita pakai nyari luas ADC. Segitiga ADC. Setengah dikali alasnya AC, tingginya berarti kita nyari tingginya ya. Ini kan belum nyari nih tinggi DO. Kita bisa pakai Pythagoras lagi. Berarti tinggi DO itu akar 5 dikuadratin dikurangi setengah akar 2 kuadrat. Akar 5 dikuadratin 5 dikurangi setengah akar 2 kuadrat itu hasilnya setengah. Nah, dihitung dulu 5 kurang setengah itu 9/2. Akar 9/2, atau bisa kita keluarin nih, akar 9 itu kan 3 per akar 2. Kalau dirasionalin dikali akar 2 per akar 2 hasilnya 3/2 akar 2. Jadi tingginya DO itu 3/2 akar 2. Di sini setengah kali AC-nya itu akar 2. Nah, hasilnya itu setengah kali 3/2 itu kan 3/4. Akar 2 kali akar 2, 2. Ini kita bisa coret dibagi jadinya 3/2 ya. Nah, kita bisa nyari luas layang-layang dengan ditambahin. Berarti luas layang-layang itu luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Nah, luas segitiga ABC itu kan setengah. Luas ADC 3/2. Jadi kita udah sama nih penyebutnya. Jadi 4/2 jadinya 2 cm. Nah, lanjut di nomor 25 ya. Di nomor 25 itu ada persegi 4 PQRS, terus ada daerah yang diarsir berbentuk segitiga. Nah, di soal itu kita ketahui QT sama dengan TU sama dengan UR itu panjangnya 6 ya. Berarti di sini 6, 6, 6. Terus panjang SW sama dengan WV sama dengan VR. Jadi di sini panjangnya 4, 4, 4 ya. Atau kita bisa gabungin nih. QR itu panjangnya 6 kali 3, 18. SR itu panjangnya 4 kali 3 itu 12. Karena yang ditanya luas arsiran. Nah, luas arsiran di sini kan cuman ada di dua segitiga ini ya. Jadi kita pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga PTU ditambah luas segitiga PVW. Nah, rumus luas segitiga itu setengah. Nah, dari segitiga PTU itu alasnya TU dikali tingginya. Tinggi segitiga PTU itu sama aja kayak tinggi PQ. Jadi dikali PQ ditambah setengah kali rumus alas PVW itu VW dikali panjangnya itu kayak P ke S, jadi PS.
Nah, tinggal dimasukin ya. Setengah TU-nya 6 kali PQ-nya itu 12 ditambah setengah, WV-nya 4, PS-nya itu 18. Ini kan bisa dibagi nih. Jadinya 3, ini 2 ya. 3 kali 12 itu 36. 2 kali 18 juga 36. Jadi luas yang diarsir itu 72 cm. Lanjut ya, nomor 26 ya. Nah, di 26 itu katanya 2 buah pensil, kita misalkan dengan P ya, jadi 2P itu harganya 5.000. Berarti satu pensilnya dihargai 2.500. Terus satu buah buku itu dihargai oleh B rupiah. Nah, jika Amir itu beli 5 buku dan 10 pensil. Nah, kita hitung dulu nih, 5, satu buku kan dihargai B rupiah. Jadi tetap ya 5B tambah 10, P-nya itu 2.500. Nah, 5B tambah 2.500 kali 10 itu 25.000. Terus katanya Amir itu bayar dengan uang 100.000. Berarti uang kembaliannya itu 100.000, di bawah aja nih, 100.000 berarti dikurang 5B tambah 25.000. 100.000 kurangi 25.000 itu 75.000 min 5B jawabannya. Baik, lanjut ya. Di nomor 27 itu ada sebuah aturan. Kalau A dot B sama dengan A kali B min 1 dikurangi A. Nah, yang ditanya itu nilai 3.2.4. Nah, pertama-tama kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya, teman-teman. Sama caranya kita pakai aturan yang ada di soal. Jadi ini 2-nya A, 4-nya itu B. Jadinya 2 dikali 4 kurang 1 dikurangi 2. Jadi 3 dot, 4 kurang 1 kan 3. 3 dikali 2, 6. 6 kurangi 2, 4. Nah, hasilnya tuh 3.4. Nah, kita selesain pakai cara yang sama nih. Jadi 3-nya A, 4-nya B. Jadi sama dengan 3 dikali 4 kurang 1 dikurangi 3. 4 kurang 1 kan 3, dikurangi 3. 3 kali 3, 9 kurang 3, itu hasilnya 6 gitu. Nah, selanjutnya nomor 28. Nomor 28 juga sama ya, teman-teman. Itu ada aturan A dot B sama dengan A tambah B dikali B tambah 2. Yang ditanya itu min 2 dot min 1 dot 2. Nah, pertama-tama kita selesain yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu min 1 jadi A, 2 jadi B. Jadi min 2 dot min 1 ditambah 2 dikali 2 tambah 2. Nah, min 1 tambah 2 kan 1. Dikali 2 itu 2 ditambah 2. Jadinya hasilnya 4. Nah, min 2 dot 4 itu kita selesaikan dengan aturan yang sama. Min 2 jadi A, 4 jadi B. Jadinya min 2 tambah 4 dikali 4 tambah 2. Min 2 tambah 4 itu hasilnya 2. Dikali 4 tambah 2. 2 kali 4, 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nah, selanjutnya ada nomor 29. 29 juga sama nih.
aturannya X dot Y sama dengan X kali Y min Y. Yang ditanya itu 2 dot 3 berapa gitu kan. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung, berarti 2-nya X, 3-nya Y. Jadi 2 dot, berarti pakai aturan yang sama ya, jadi 2 dikali 3 dikurangi 3. 2 kali 3, 6 dikurangi 3, itu hasilnya 3. Nah, 2 dot 3 kita selesaikan dengan aturan yang sama juga. Jadinya 2 kali 3 dikurangi 3. Ini sama ya, 2 kali 3, 6 kurangi 3. 3, harusnya hasilnya itu 3 ya teman-teman. Nah lanjut nih, di nomor terakhir dalam video pembahasan ini ada nomor 30, itu juga sama ya teman-teman. Ada sebuah aturan A dot B itu sama dengan B dikali A tambah 1 min A. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu 2 dot 1 dot 3. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung. Jadinya 2 dot 1 jadi A, 3 jadi B. Dengan aturan yang sama. Jadi 3 dikali 1 tambah 1 dikurangi 1. 2 dot, ini kita hasilin dulu nih. 1 tambah 1 kan 2. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, itu hasilnya 5. Nah, hasilnya 2 dot 5. Kita pakai aturan yang sama. Jadinya 2 itu A, 5 itu B. Jadi, sama dengan 5 dikali 2 tambah 1 dikurangi 2. 5, 2 tambah 1, 3 dikurangi 2. 5 kali 3 itu 15, kurangi 2 hasilnya 13. Nah, mungkin cukup pembahasan PK kali ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.